Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, kalian sudah klik lagi video dari Gali Cerita, tempat dimana kita menceritakan kisah-kisah yang sudah dikirimkan ke alamat email, entah itu tentang kisah cinta atau pengalaman kehidupan. Oke Rek, gak usah lama-lama lagi, kisah kita kali ini datang dari Vina. Vina menceritakan pengalamannya waktu mengalami pertunangan sepihak dengan sepupunya. Dia tidak menyetujui hal itu, tapi alih-alih berbicara baik-baik kepada keluarganya, dia malah menunjukkan pemberontakannya dengan menjadi seorang cewek rebel. Gimana kisahnya Vina? Langsung aja yuk kita bahas, hanya di Gali Cerita. Vina adalah anak tunggal dari keluarga terpandang di kotanya. Ayahnya seorang pengusaha sukses, sedangkan ibunya wanita sosialita dengan segudang acara arisan. Hidup mereka serba teratur, termasuk rencana masa depan Vina yang sudah mereka susun sejak kecil. Dan tidak ketinggalan juga tentang rencana pernikahannya dengan sepupu tirinya, Aris. Saat itu Vina masih SMA. Dengan adanya pertunangan itu, Vina merasa hidupnya seperti terpenjara. Sebenarnya Aris itu baik, tapi gimana ya, Vina itu gak pernah nganggep dia lebih dari saudara. Karena tidak terima dijodohkan, Vina mulai mencari cara untuk berontak. Dari anak yang selalu menurut, ia berubah jadi remaja pembangkang. Nilai-nilai di sekolah menurun, tugas-tugas sengaja dibiarkan tidak selesai. Bahkan beberapa kali ia ketahuan merokok di taman belakang sekolah bareng geng. Puncaknya Vina kabur dari rumah setelah mendengar orang tuanya serius merencanakan pertunangannya dengan Aris. Vina tidak sengaja mendengarnya waktu dia lewat di samping kamar orang tuanya. FYI ya, sebenarnya Vina tidak pernah secara langsung diajak ngomong oleh ayahnya secara terang-terangan ngasih tahu kalau Vin, kamu aku jodohin gitu, nggak pernah. Jadi dia hanya curi-curi dengar gitu loh. Tapi karena Vina sudah merasa kalau itu melanggar privasinya dia, di mana dia berpikir kalau jodoh itu harusnya yang milih aku sendiri, ya Vina jadinya rebel. Tahu anaknya jadi rebel dan kabur dari rumah, bikin ayah sama ibunya Vina panik. Ayah dan ibu mencoba untuk mencari, tapi ya karena mereka sibuk dan di sini loh ketahuan kalau ayah ibunya itu kurang perhatian ya sama Vina. Jadi ayah ibunya itu nggak tahu nyari Vina itu di mana. Nah, akhirnya ayah ibu Vina memutuskan untuk memberitahu Aris kalau ada perubahan dalam diri Vina dan saat ini Vina sedang kabur dari rumah. Aris yang sedikit banyak tahu tentang siapa teman-teman Vina karena selama ini kedekatan antara Vina dan Aris itu kayak gimana ya, kayak sama kakak beradik gitu loh. Meskipun Aris itu saudara tiri ya, tapi mereka sudah punya bonding seperti kakak dan adik. Jadi Aris tahu di mana posisi Vina. Tanpa nunggu lama, Aris langsung nyamperin rumah teman Vina dan ngobrol sama Vina. Vin, coba sih ngomong dulu, kamu itu kenapa sih? Kamu kok ada perubahan yang kamu gak kayak Vina yang tak kenal dulu gitu loh. Coba sih ngomong dulu. Akhirnya di situ Vina baru berani ngomong ke Aris. Gini loh mas, sampean udah denger gak kabar kalau kita itu mau dijodohin? Iya aku dengar. Terus gimana mas? Aku kan ngerasa kayak lapo sih aku diatur-atur nikah sama siapa gitu. Dan selama ini maaf loh mas, yo jangan tersinggung, aku tuh cuman nganggep sampean itu kayak masku gitu loh. Dengan bijak Aris cuman jawab, gini loh Vin, iya aku tahu kalau kita itu sudah dijodohkan, tapi kamu jangan takut dulu untuk saat ini. Kamu jalanin hidup kamu yang terbaik aja dulu. Balik-balik lagi, kalau jodoh itu di tangan Tuhan. Orang tua kita emang udah ngerencanain kita ke depannya bakalan nikah. Tapi juga gak menutup kemungkinan kalau suatu saat aku bakalan ketemu cewek yang cocok buat aku dan kamu juga
nanti ketemu sama cowok yang cocok buat kamu, dan semisal kedepannya kita gak jadi nikah itu loh, aku gak apa-apa. Kalau kamu sekarang gak nyaman sama kondisi saat ini, lebih baik kamu ngomong, Devin. Ngomong baik-baik. Kamu jangan negatif thinking dulu, jangan overthinking. Aku tahu kamu gak setuju sama perjodohan ini. Oke, kamu mau tak anterin ngomong sama ayahmu atau kamu ngomong sendiri? Yosek mas, tak pikir-pikir soalnya bapak itu ndak pernah sih ngomong langsung ke aku kalau kamu tak jodohin sama masmu gitu, ndak pernah. Tapi pas denger itu kan aku wis down dulu. Mosok sing tak anggap masku itu akhirnya harus jadi suamiku. Ya wis tak kasih waktu kamu Vin, tapi jangan lama-lama ya. Masalah ini loh biar cepet selesai. Aku ngomong gini bukan berarti aku nggak mau ya, semisal kedepannya kamu jadi istriku. Nggak apa-apa, semisal memang jodoh ya tak terima-terima aja. Tapi yang penting saat ini tuh kamu ngerasa nyaman gitu loh sama hubungan kita. Cepet pulang ya, aku tak bilang ke Om dulu. Dan Aris pun berlalu pergi. Setelah kepergian Aris, Vina akhirnya bisa berpikir dengan jernih. Akhirnya dengan memberanikan diri, dia menelpon ayahnya. "Yah, aku di rumah Nita ya, jemputan aku." Di dalam mobil, Vina masih ngerasa canggung buat ngebahas duluan. Tapi untungnya ayahnya dengan bijaksana membahas duluan tentang hal ini. "Dok, kamu ada apa? Kamu ada masalah apa? Kamu berubah loh akhir-akhir ini. Kamu mulai ndablek, mulai ngerokok. Sampai-sampai mamamu kemarin dipanggil ke sekolah karena kamu nyoret-nyoret tembok sekolahan. Dan sekarang kamu malah minggat. Ada apa? Bilang aja dulu." Di situ Vina baru berani jawab. "Yah, lapo sih aku kok dijodohin sama Mas Haris? Mas Haris itu loh tak anggap kakakku, tak anggap masku. Kenapa kedepannya aku harus nikah sama dia? Bukannya aku gak suka sama dia ya, aku sayang sih ya. Tapi sayangku itu sebagai mas, bukan sebagai pacar atau suami kedepannya gitu loh ya. Ayah paham ah. Dan dengan ayah merencanakan perjodohan ini tuh aku ngerasa kayak gak duwe hak sama diriku sendiri gitu loh ya. Aku ngerasa kayak duwe penjara gitu loh. Tapi kan aku mau ngomongin dulu gak enak. Soalnya kan ayah gak pernah kan ngomong duluan, kamu tak jodohin sama Aris gitu kan gak pernah. Makanya ya segini caraku, aku tak ndablek aja biar ayah sama mama itu ngerti lah apa nih aku tuh gak mau dijodohin. Mendengar ungkapan hati Vina itu, ayahnya bukannya malah marah, dia malah tersenyum dan akhirnya kamu berani ngomongin apa mau Dok? Ya memang itu adalah rencana yang sudah dimantengin antara keluarga Mas Aris sama mama sama ayah. Tapi kita kan juga harus minta persetujuanmu dulu yang pasti. Karena itu hidupmu, itu masa depanmu. Kita ini mau menjodohkan kamu sama Aris karena selama ini ayah sama mama itu ngelihatnya kamu sama Aris deket, kamu juga nyaman. Nah tapi kita itu juga ingat kalau Aris itu bukan saudara kandung, dia itu anaknya budemu dari pernikahannya yang lalu. Kita kan kiranya kamu suka sama Aris. Kalian kan kenal juga baru berapa tahun toh? Budemu itu nikah sama Pak Demu masih 3 tahunan ini toh. Kalian kan ketemunya gede. Daripada nyari orang lain terus masih pengenalan lagi, ya nanti lah capek toh Dok. Ya mending sudah sama Aris aja. Tapi kalau kamu memang gak mau ya sudah. Gini kan diomongin tuh enak, gak prosa-prasu terus kamu tiba-tiba ndablek rebel gitu. Sekarang maumu gimana Dok? Ya aku maunya ndak dijodohin sama Mas Haris ya. Jadi ya udah saudaraan aja kayak sebelumnya. Aku nggak nyaman loh ya, tenan. Ya udah, sekarang kita pulang aja ya. Kita ngomong ke mamamu. Aris juga sekarang di rumah kok, lagi nungguin kamu pulang. Sampai di rumah, ibunya yang panik tentu aja marah. Tapi setelah ditenangkan oleh ayahnya, akhirnya mereka berempat bisa bicara dengan kepala dingin. Vina mengulangi kata-katanya yang sudah dikatakan ke ayahnya, dan Aris juga
mengatakan ulang apa yang sudah dikatakan kepada Vina saat di rumah Nita. Dan disitulah Mama Vina yang dari awal ngebet banget buat ngejodohin Vina sama Aris akhirnya nyerah. Dan keputusan akhirnya perjodohan mereka dibatalkan. Yang bikin Vina malu saat flashback nyeritain cerita ini itu dia itu seharusnya bisa ngomong dulu gitu loh, nggak tiba-tiba langsung rebel gitu. Padahal selama ini dia hanya salah paham aja. Gimana ya, bingung ngomonginnya. Dibilang salah paham itu emang kejadian, tapi kalau dipastiin itu ayah Vina sendiri belum konfrontasi secara langsung ke Vina gitu kan. Jadi ini sebenarnya kayak dia dengar kabar sedikit tapi sudah overthinking dan ngefek banget ke hidupnya, dia jadi rebel gitu. Tapi alhamdulillahnya semua permasalahan ini bisa dilewati dengan lancar. Selesai. Oke Re, itu tadi kisah dari Vina yang sudah overthinking dulu, dimana dia belum sudah ngerasa kalau kebebasannya bakalan terenggut saat dia dengar dia bakalan dijodohin. Padahal kan itu masih belum pasti deal gitu kan. Soalnya ayahnya belum pernah konfirmasi secara langsung ke Vina. Ya gak apa-apa sih, soalnya kan usia-usia segitu masih labil ya, masih gejala kaula muda. Oke Re, buat kalian yang punya cerita apapun itu, kisah cinta ataupun tentang kehidupan, silakan aja dikirim ke alamat email di bawah ini. Dan untuk kalian yang mau nitip salam ataupun pertanyaan, silakan langsung ketik di kolom komentar ya. Thank you sudah nemenin sampai detik ini. See you on the next video. Bye.